Pemimpin itu harus bisa mengubah keadaan dari yang buruk menjadi baik. Sampai bersumpah, fa'ayyamallah, kata Nabi itu, inna Fatimah binta Muhammad syaraqat saqattu yadaha. Spirit Islam itu adalah anti korupsi. Menurut saya, Cak, ya, kalau sebetulnya Pak Prabowo serius memberantas korupsi aja, nggak perlu harus efisiensi. 270 triliun ditilep satu orang, di mana itu, Cak? Nabi udah mengucapkan itu, la farqa bainal arabi wal ajami. Tidak ada perbedaan. Tidak ada beda. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari di mana tadi? Habis terawih, Cak. Oh iya, terawih malam pertama, terawih di mana? Terawih di Pondok Indah. Biar ada pondok-pondoknya. Keren. Biasanya kamu di pondok pesantren, sekarang di Pondok Indah. Pondok Indah. Tapi beda. Geser. Itu beda. Kalau pondok pesantren memang tempat anak mengaji, mencari ilmu. Pondok Indah itu rumahnya artis katanya. Ya ini, Cak. Berarti kamu ketemu artis di sana tadi? Kayaknya ada. Kamu terawih beneran apa cuma di luar jaga parkir? Enggak terawih beneran, tapi di luar. Oh. Karena di dalam udah penuh. Tapi biasa, warung sudah kamu persiapkan semuanya. Ini mau udah ada tamu? dong. Kalau bulan puasa itu stoknya makin banyak. Oh gitu. Luar biasa kamu nih. Iya. Terawih kok sampai ke Pondok Indah tuh dong, tinggal di Matraman. Makanya tak tunggu-tunggu. Kamu kemana nggak datang-datang? Tapi ya nggak apa-apa lah. Katanya kalau terawih itu semakin jauh langkah kita, sholat itu ibadah semakin jauh langkah kita, semakin banyak pahalanya. Oh gitu, Cak. Apalagi kamu kalau dari Matraman jalan kaki ke Pondok Indah, pulang pergi banyak banget tuh langkahnya kamu itu. Naik apa tadi ke sana? Naik ini apa tuh? Trans. Oh, naik angkot, naik mobil. Naik angkot. Oh. Kok trans itu angkot kan? Iya, orang Madura semuanya angkot lah itu. Naik kol. Itu hitungannya gimana itu, Kak? Ke amal itu hitungannya gimana? Kan itu. Kalau yang saya tahu hitungan amal itu kan langkah. Langkahnya. Iya, kalau mobil gimana? Mobil ya itu putaran rodanya. Jadi kamu udah hitung belum putaran rodanya itu? Nah, itu masalahnya. Enggak. Langkah itu identik dengan kelelahan dan keseriusannya. Jadi pahala itu dihitung ala qadri ta'ab. Sesuai dengan jerih payahnya. Nah, gitu. Tapi kan banyak amal tidak menyelesaikan hutang juga toh. Nah, itu dia. Bentar lagi mau lebaran hutang lagi kan. Biasanya gitu. Lebaran itu kan ada THR, ada ini. Oh ya pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Iya, ini lagi ngobrolin terawih sama Iya. Terawih pertama kan. Sama di masjid yang sama. Oh, Abang juga? Sama. Oh, Makanya terawih kan di Pondok Indah juga? Enggak, kejauhan. Saya terawihnya yang dekat-dekat aja. Dekat dari ini maksud saya. Oh gitu. Jadi makanya pulang kan langsung ke sini. Hampir sini. Iya. Baru apa namanya? Ramadan Iya, pertama, baru gitu mau ya. nyambut puasa pertama kan Itu kita ini. enak. Saya juga terawih dekat-dekat sini aja. Itu dia, jangan jauh-jauh ke Pondok Karena Indah. saya tahu Rusdi ini bakal telat karena anak muda biasa kan, Bang. Iyalah. Terawihnya cari yang jauh-jauh, apalagi cari yang agak ini pemandangannya indah-indah gitu kan. Jumlahnya juga menyusut. Ya udah, terima kasih loh Bang, mampir sini lagi Bang. Saya yang terima kasih. Soalnya sate demokrasi nggak bisa dinikmati siang hari kan. Iya. Dinikmatinya malam. Apalagi Abang terawihnya 23 kan. 23. Pasti lah capek lah Sesuai nanti. tradisi. Ini buah dulu Bang. Sebelum saya datang Bang. Benar. Apa namanya Bang? Ini kayaknya situasi negara kita belum baik-baik saja tuh ya. Ya makanya dibanyakin ibadah nih Mal. Kita udah nggak tahu juga. Ada yang menyebutnya gelap kata dia. Iya, ya kan? Indonesia gelap. Aduh. Kabur aja dulu. Tapi saya baru lihat ya Cak Iman tuh. Ini kan tagar Indonesia gelap. Aksi bukan tagar. Aksi Indonesia gelap. Dengan tagar kabur aja dulu. Ya. Itu anak muda semua tuh. Cak Iman. Mahasiswa Bang? Kalau yang demo itu mahasiswa. Kalau yang tagar itu ya
Mungkin sebagian yang bukan mahasiswa tapi anak muda. Anak muda. Kan kalau nggak mungkin lagi seusia kita menyebut kabur aja dulu, udah nggak berani kita. Berani, sudah banyak ekornya. Iya, banyak ekor dan kita udah kalau orang Minang lalaru sanjo ini. Iya. Bukan lagi nyari penghidupan kita kan. Ngisi yang sono kita sekarang, rumah baru yang sono kan. Gitu. Betul. Nah, makanya kan kabur aja dulu itu mungkin usianya di bawah 25 tahun tuh. 30 artinya masih mungkin mereka untuk mengubah nasib lebih baik di masa mendatang. Iya. Dibandingkan kita. Daripada mereka bertaruh di sini. Diri dan sebagainya. Situasi nggak jelas begini, nasib bisa nggak jelas juga, kabur aja. Kabur. Nah, apa artinya? Artinya anak-anak muda kita ini sekarang seperti dilanda frustasi. Gitu. Padahal dulu ini ya kampanyenya itu ini calon wakil presiden anak muda. Bersama dengan anak muda maju. Loh, sekarang yang pertama kali seperti frustasi ini adalah anak-anak muda itu gitu loh. Nah, ini Bang kalau kita tarik dalam konteks ya kepemimpinan kita itu kan ya sebagai umat Islam kan ya apapun kiblatnya Rasulullah lah. Ya kan Nabi itu kan contoh lah, teladan uswatun hasanah ya kan, uswatun hasanah, contoh yang baik dalam segala hal termasuk di dalam kepemimpinan. Ini sate ini kan datang sendiri kalau belum dikasih kode belum nyawa pun datang sendiri. Nah, gitu kan Bang. Makasih. Siap. Ini karena tarawih porsinya agak banyak nih Bang, kan capek gitu tadi. Tadi biasanya sedikit. Capek kan gitu. Ya kan? Ini menarik tadi Cak, di mana tadi? Nah, Nabi apapun kan kalau di dalam Islam itu kita sebagai umat Islam gitu ya. Itu kan ya Nabi lah teladan kita, uswatun hasanah kan. Pasti. Teladan yang baik dalam segala hal lah gitu. Nah, tentunya kepemimpinan juga kan mestinya harus meniru kepemimpinan Nabi kan Bang. Itu prinsipil menurut saya sih Cak itu. Sementara yang sunnah-sunnahnya aja kita contohin. Gimana cara makannya, gimana cara duduknya, ya kan, kemudian cara berpakaiannya. Kan katanya kalau ditiru semua itu bagian dari sunnah Rasulullah. Apalagi soal cara memimpin itu sih udah prinsip Cak ya. Karena itu berhubungan dengan publik semuanya gitu. Nah kaitannya dengan itu kan Bang, Rasulullah itu kan selalu memberikan pengharapan. Harapan kebaikan, harapan kesejahteraan kepada umatnya ketika beliau berada di Madinah kan begitu, keamanan dan lain sebagainya Bang. Nah, gitu. Nah, dengan adanya tagar kabur aja dulu, Indonesia gelap, gitu berarti kan ada pesimisme yang muncul. Itu kan persis seperti yang kita omongkan dulu ya, Cak. Saya kira Cak Imam juga yang tanya saya, apakah optimis melihat saya? Katakan dari awal saya nggak optimis. Nah, sekarang 100 hari disambut dengan tidak optimisnya anak-anak muda loh, Cak. Itu yang saya katakan. Kalau orang tua kayak kita ini. Ya, ini anak muda yang memandang masa depannya sekarang ini kok jadi seperti kabur dan anak-anak muda ini adalah pemilih terbesar dari presiden kita yang sekarang. Gitu. Jadi pemilih terbesar presiden kita sekarang itu datangnya dari anak-anak muda. Anak-anak muda dan sekarang mereka yang kelihatan baru 100 hari udah muncul kekecewaannya seperti udah merasa bahwa Indonesia ini nggak ada harapan. Kabur aja dulu, ya kan, Indonesia gelap dan sebagainya gitu. Meskipun dihimbau juga oleh para senior-senior itu, ya nggak usah lah, jangan kalau gelap kita buat terang. Gitu. Ya kan itu kalau di usia kita, karena kita memang nggak mungkin lagi kabur juga. Ya kan, jadi memang tagar itu susah berlaku kepada kita, Cak. Kan ini parah banget gitu loh, Indonesia gelap banget kan berarti kabur. Ini kan sudah ekspresi yang sangat parah sungguhnya itu Bang. Kan kalau dilihat dari itu semua kan Cak gitu. Ini kan harus dilihat dari elemen-elemen berbangsa dan bernegara. Pertama adalah soal apakah ada harapan secara ekonomi lebih baik atau tidak. Tagar ini menjawab rasanya nggak ada, ekonomi kita akan lebih baik gitu. Yang kedua, apakah ada pelayanan publik yang lebih baik atau tidak, juga rasanya nggak akan didapatkan gitu. Apakah akan ada penegakan hukum yang lebih baik atau tidak? Ya, gimana menegakkan hukumnya? Kalau kalau situasinya hari demi hari sekarang kita lihat polisinya juga begitu gitu kira-kira, yang setidaknya oknum-oknumnya kan gitu. Nah, apakah kemungkinan karir kita akan lebih baik?
dengan suasana itu yang kenapa saya dari awal menolak keras dinasti politik itu, karena dengan sendirinya akan menyulitkan banyak orang untuk masuk ke ranah politik. Sekarang politiknya dikuasai oleh kelompok dinasti ini gitu ya. Lalu misalnya jabatan-jabatan lain sulit ya. Karena jabatan lain pun sekarang seolah-olah yang masuk adalah militer gitu ya, polisi ya. Kita mau ke KPK, polisi di sana, mau ke MBK, sudah militer di sana, Bulog juga udah militer dan sebagainya. Jadi memang tentu ditambah lagi dengan soal berita yang menyebut efisiensi yang mengakibatkan budget untuk pendidikan juga dipotong gitu. Meskipun dalam hal ini pemerintah sudah membantahnya gitu, tapi kan udah sering juga kita lihat pemerintah ini saling berbeda pendapat di antara mereka juga, sehingga kita nggak tahu mana yang mesti dipegang ucapannya gitu. Nah ini yang menurut saya akumulasi dari itu semua yang soal pemberantasan korupsi juga tidak lebih baik gitu. Nah jadi itu yang membuat tagar itu muncul, kabur aja dulu. Dan yang kedua adalah Indonesia gelap itu. Kalau dilihat dari situ justru pertanyaannya apalagi yang membuat kita optimis memang gitu loh Cak. Nah tadi itu Bang, saya dapat di grup-grup ini sih ada orang cerita juga katanya efisiensi itu sebagai sebuah strategi bagi Prabowo untuk dia ngumpulin modal biar tidak usah utang ke asing. Efisiensi itu kan katanya bisa dikumpulin sekitar 300-an sekian triliun lah, gitu. Sehingga dengan begitu nanti Indonesia itu mandiri, nggak perlu didikte oleh asing. Seperti itu Bang. Menurut saya Cak ya, kalau sebetulnya Pak Prabowo serius memberantas korupsi aja, nggak perlu harus efisiensi dengan cara ngejar orang pengemplang pajak tuh gampang ya. 270 triliun ditilep satu orang di mana itu Cak? Nggak perlu efisiensi. Nah perlu, itu aja kejar semua tuh. Nah cuma jangan dijanjiin juga akan dibatalkan hukumannya, ya nggak bisa gitu kan. Ya masyarakat marah ya. Enak dong kalau begitu. Enak korupsi kalau ketahuan balikin gitu. Nggak di penjara, kalau nggak ketahuan lanjut terus. Nah kan? Itu nggak bisa. Pola-pola yang korupsi kalau ketahuan dibalikin nggak gitu itu kan juga tidak sesuai dengan ajarannya Nabi. Betul. Ya kan? Karena Nabi itu waktu itu pernah bilang lah gitu kan, seandainya Fatimah anak saya aja mencuri, saya potong tangannya. Gitu. Sampai bersumpah, fa'ayyam Allah kata Nabi itu, inna Fatimah binta Muhammad syaraqat sakotok tu yadaha. Nah itu dia. Cuma kan potong tangannya. Saya nggak terlalu paham agama ya Cak ya, meskipun saya lulusan pesantren. Nggak apa-apa Bang, Abang kan paham banyak hal. Nah, cuma saya mau ini kan semacam pikir nih, hadis yang baru saja disampaikan oleh Cak Imam tadi kan, sekiranya Fatimah melakukan pencurian, niscaya akan saya potong tangannya. Cuma kan orang mengartikan pencurian itu sangat tradisional gitu loh Cak. Misalnya barang sesuatu yang orang nggak tahu saya ambil itu pencurian gitu. Itu belum bisa ditafsirkan bahwa korupsi itu sebetulnya bagian dari itu gitu mestinya gitu. Artinya kata mencuri di dalam hadis Nabi itu sama dengan korupsi juga. Itu juga sama dengan suap. Karena Anda mengambil hak orang lain yang bukan hakmu gitu loh kira-kira itu. Nah cuma kan kita kalau lihat hadis itu mencuri ayam gitu loh ya, mencuri baju mencuri apa itu sehingga belum dipotong tangannya biar nggak ambil lagi gitu kan. Nah padahal ya pencurian yang kayak begitu rendah nilainya dibandingkan dengan korupsi. Gitu. Karena kalau pencurian itu kan sifatnya personal, Cak. Nah, semangat yang kita ambil juga dari hadis Nabi tadi itu kan ini, Bang. Bahwa Nabi nggak tebang pilih. Kan? Oh iya. Kan ini anaknya loh. Fatimah tuh kan anak kesayangannya kan. Benar. Nah itulah lagi-lagi Cak, kalau saya bawa lagi nih, itu yang membuat saya sangat keras menolak dinasti politik. Gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ya, kalau kita runut ke sejarah Nabi, mana ada Nabi mengistimewakan keluarganya? Ya kan? Nggak anaknya, nggak menantunya, nggak cucunya, nggak diperlakukan istimewa. Sama saja semua itu. Semuanya harus secara alami gitu ya. Kalau sekiranya misalnya lah ada pengistimewaan Fatimah ya. Hidupnya melarat kok. Iya. Bersama suaminya Ali bin Abi Thalib juga melarat kok. Ini anak Nabi loh ya. Iya. Artinya ketika itu dia raja kan. Kalau sekiranya ibaratnya nih sekarang Nabi itu
tempat di mana orang memberi gratifikasi kata orang sekarang itu loh ya Cak ya kan. Sebagai pemimpin Madinah, orang datang, ya Nabi ini ada sedikit nih, ini ada sedikit nih. Apalagi kan tidak ada undang-undang gratifikasi. Nggak ada, nggak dikenal undang-undang gratifikasi. Kalau Nabi mau itu sekiranya udah bertumpuk. Setidaknya, ya jangan saya, anak saya lah misalnya. Tapi itu kan nggak dilakukan Nabi. Dari mana kita tahu? Ya dari lakon hidup kedua beliau. Ya hidup Nabi juga seadanya begitu, bahkan prihatin. Bukan hanya seadanya, itu hidup prihatin gitu. Fatimah juga begitu hidupnya dan suaminya gitu. Nah itu memang contoh menurut saya yang kalau kita lihat ya, pemimpin itu ya memang adalah orang-orang yang kalau Agus Salim dulu mengatakan adalah orang yang menderita. Memimpin itu ya menderita gitu. Jalan menderita gitu loh kira-kira itu. Nah itu yang kelihatan dilakukan oleh Nabi kan. Zaman Rasulullah dulu. Itu kelihatan bahwa Nabi tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Nah itu yang membuat saya tuh jengkel dengan dinasti politik itu. Saya teringat betul tuh hadis Nabi itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu hadis. Hadis kan. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, salah satu akhlak itu adalah tentu dalam kepemimpinan menurut saya adalah menjaga amanah kepemimpinan itu untuk tidak menguntungkan diri sendiri. Kan itu maksudnya ya. Betul. Nah, akhlak itu bisa ditarik dalam konteks yang lebih luas, termasuk di dalamnya bagaimana pemimpin itu memberikan mencontohkan tidak koruptif. Jadi akhlak itu artinya jangan korupsi, jangan suap, jangan gratifikasi, tapi jangan juga dinasti. Wah seru. Makan dulu Bang. Ini Abang Ray terawih pertama semangat betul ini. Ayo Ramadan ini. Jadi tiba-tiba jadi ustad. Saya belajar dari Cak Imam, cuman ungkapan-ungkapan Cak Imam tadi menginspirasi saya. Oh iya ya gitu loh kira-kira. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita sekarang ini gitu loh Cak. Iya. Gitu. Dan kan memang sudah seharusnya Bang ya kita itu mengingatkan pemerintah. Betul. Ya kan? Bukan hanya pemerintah menurut saya Cak. Semua elit-elit kita semua ini. Elit kita ya. Ya kan? Kalau kita sebetulnya menjiwai kalau Soekarno kan mengatakan peganglah apinya Islam itu, kata Soekarno dulu kan, gitu loh. Api Islam itu, spirit Islam itu adalah anti korupsi, ya kan, kira-kira gitu ya, anti manipulasi, melayani publik sebaik mungkin. Makanya kan dalam kepemimpinan Islam itu kita kenal dengan 4 prinsip kan, sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu jelas sekali kriteria menjadi seorang pemimpin itu. Nggak ada itu, pikirlah dirimu sendiri, perkaya dirimu sendiri. Nggak ada tuh sidik. Dan itu kan bukan hanya di Islam sebetulnya Bang, di agama lain pun juga sama kan? Boleh disebut, karena itu nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ini tentu saja semua agama ya bisa dipastikan juga untuk mengenali prinsip-prinsip itu gitu. Nah cuma kalau kita di Islam ini kan kita tahu tuh dalam literatur tuh banyak sekali disebutkan kan, sidik, amanah, tabligh, patonah ini 4 prinsip yang dikenal sebagai dasar bagi calon pemimpin gitu. Apakah ya sidik, benar, nggak berbohong, macam-macam ya. Dan itu kan yang kita lihat sekarang, Cak. Betapa mudahnya pemimpin-pemimpin kita ini berbohong kan. Lain diucapkan, lain tindakan. Amanah. Kadang-kadang juga tidak amanah kan. Sama lah itu, Cak. Ya kan, ya. Transparansi itu kan sebetulnya bagian dari prinsip amanah itu, Cak. Gitu. Jadi buatlah pemerintahan ini supaya transparan. Supaya terkelola amanahnya gitu. Orang lihat nih perjalanan duit mereka, mereka lihat apa yang Anda janjikan. Itulah yang Anda harus kerjakan. Nah itu kan yang disebut dengan amanah itu. Tabligh. Betul Bang. Tabligh itu mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang ini transformatif. Gitu. Betul. Jadi apa artinya? Pemimpin itu harus bisa mengubah keadaan dari yang buruk menjadi baik. Yang tidak ada harapan menjadi ada harapan, bukan sebaliknya.
Malah jadi gelap. Jadi gelap. Dari Iya, gelap iya, ke terang, bukan dari terang ke gelap. Ini baru 100 hari loh Bang. Ya. Ya kan? Baru 100 hari. Tapi tentunya kita ya berharap lah mudah-mudahan kritik-kritik ini kan apalah ya didengarkan dan kemudian jadi Itu satu. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi ya Cak ya, ini kan nggak hanya kepada elit nasional, elit daerahnya juga harus megang prinsip-prinsip ini juga gitu loh. Ini kan mereka baru dilantik Cak kan, habis dilantik retreat. Retreat itu kan sesungguhnya kan penggemblengan mental Bang. Betul. Iya kan? Betul. Pembentukan watak. Betul. Cuman kalau saya lihat materinya, saya katakan ini kayaknya retreatnya dalam rangka meminta kepala daerah itu memahami pusat gitulah kira-kira. Gitu coba menarik ini. Ini menarik ini Bang. Jadi sifatnya top down. Top down. Ya kan? Tolong dong pemerintah daerah itu kenali kami gitu. Kami maunya ini tolong disukseskan. Pinginnya ini tolong disukseskan gitu. Jadi nggak ada kelihatan daerah pusat memahami daerah gitu loh Cak. Apa kesulitanmu, apa masalahmu, ayo kita rembukkan bersama, kita carikan solusi. Ini mauku kamu laksanakan, kira begitu. Ya, kan namanya koordinasi. Jadi kalau koordinasi maunya pusat, ya dipaparkan. Padahal sementara kepala daerah itu tidak semua dari satu partai yang mendukung ini kan Bang? Itu yang saya mau katakan. Sebab kenapa gitu? Ketika pemerintah pusat pinginnya daerah-daerah ini memahami nasional, tapi saya bersamaan dulu ada perlakuan berbeda. Gitu. Misalnya ada calon kepala daerah yang tidak yang nggak didukung oleh presiden. Ya. Ada kepala daerah yang bahkan kompetitornya didukung oleh presiden secara terbuka. Pilihlah ini, pilihlah itu gitu. Nah sekarang semuanya kebetulan mereka menang, yang bukan yang didukung oleh presiden itu sekarang diminta supaya memahami pusat gitu. Nah, itulah dulu kenapa kita ingatkan kepada presiden dalam ini Pak Prabowo, siapapun yang menang nanti di daerah itu pasti presidennya Pak Presiden. Oleh karena itu bersikap netral aja. Supaya apa gitu? Supaya hubungan pusat dan daerah itu nggak tegang. Nah ini sekarang kan kalau mereka yang tidak didukung oleh Pak Prabowo misalnya mengatakan mohon maaf Pak Presiden, kan saya berbeda dengan Pak Presiden. Lagi pula yang didukung Pak Presiden itu bukan saya gitu. Kan mereka sudah punya hak sebetulnya untuk mengatakan itu. Itu. Nah itu yang saya sebut. Dan yang lebih unik lagi buat saya retreat itu, kok enggak mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang istilah kita sekarang ini good governance itu. Gitu kira-kira aja. Apa itu? Kan ada 4 tuh. Ya. Pertama adalah dialogis. Kedua transparansi, partisipatif dan anti korupsi. Saya tidak menemukan materi ini kayaknya di retreat itu. Padahal menurut saya itu yang paling pokok sebenarnya. Ditekankan kepada mereka harus dialogis loh, jangan main pukul gitu misalnya kan. Kalau itu ditekankan, ini kan sesungguhnya sudah mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi. Ini kan yang kita sebut tadi sidik, amanah, tabligh, patonah itu ada di sini. Iya. Kan amanah itu dialogis gitu kan. Nah, partisipatif gitu. Nah, tabligh, itu tadi transformatif gitu kan. Tapi Bang kembali ke soal tagar gelap itu ya, Indonesia gelap itu. Iya, ini kan memang menggelinding di tingkat anak-anak muda, mahasiswa lah ya. Yang di bawah kan nggak ngerti apa-apa juga Bang. Yang di bawah ini siapa? Yang masyarakat yang di bawah kan? Enggak dong. Enggak. Justru menurut saya Cak ya, anak-anak muda ini kan adalah anak muda dari orang-orang bawah itu Cak. Artinya ini terkomunikasikan ke bawah ya? Justru anak muda ini menyadari kesulitan orang tua mereka Cak. Persis kayak kita 98 Iya. 98 itu salah satu faktor kenapa bisa tiba-tiba cepat kan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu, jangankan orang bawah, orang gedenya aja kena gitu. Nah disitulah kesulitan muncul. Akhirnya marah. Lihat orang tua 2 kali lipat bekerjanya gitu, udah 2 kali lipat bekerja, duit yang masuk bukannya tambah banyak malah tambah sedikit gitu. Nah disitulah meledak peristiwa 98 itu. Nah sekarang kurang lebih juga dialami kan, orang tua mengeluh, didengar oleh anak-anak mahasiswa ini, dan mereka sendiri mungkin ada yang
apa istilahnya itu, beasiswanya nggak keluar macam-macam dan sebagainya itu gitu. Nah di situ ada kekhawatiran juga mutu pendidikan turun dan sebagainya gitu. Jadi biasanya ya Cak, kalau sebuah gerakan itu cepat terjadi seperti yang sekarang, karena itu punya hubungan yang erat dengan subjeknya gitu. Dalam hal inilah mahasiswa. Gitu. Nah ini Bang, kaitannya dengan pendidikan ya. Ya. Ngomong-ngomong ini kan Menteri Pendidikan Tingginya kan diganti nih. Ya. Isunya sih katanya mundur. Ya. Mundur. Tapi apakah itu mundur atau disuruh mundur atau dimundurkan gitu atau memang diganti? Ya wallahu alam. Kita nggak tahu, tapi faktanya ini diganti. Iya. Nah itu momentumnya itu kan beririsan Bang, berdekatan dengan ya demo mahasiswa ini Indonesia Gelap yang memprotes soal pendidikan segala macam. Nah ini sebetulnya tumpuannya itu ada di mana? Tumpu persoalannya itu di kerjanya menteri atau di apanya Bang? Ya saya beberapa yang lalu Cak ya, saya katakan dalam 100 hari ini Pak Prabowo membuat 4 sampai 5 rekor. Menarik ini. Pecahkan tuh sama Pak Prabowo gitu. 4 sampai 5 rekor. Rekor pertama tingkat kepuasan katanya 80,9%. Nggak ada presiden di Indonesia ini dalam 100 hari bisa setinggi itu tingkat kepuasannya ya Kak Cak ya. Bahkan mungkin di dunia seperti diakui oleh Pak Jokowi kan. Betul. Gitu. Nah yang kedua saya katakan yang rekor itu adalah dalam 100 hari ya kan Pak Jokowi sudah meneriakkan hidup mantan presiden yang sebelumnya. Nah ada tuh Pak Jokowi dalam 100 hari bukan hidup SBY bukan. Dia ke Hambalang. Pasti kan benar. 100 hari itu dia ke Hambalang. Ngapain di Hambalang? Nggak ngapa-ngapain, moto-moto aja. Tapi orang ngerti maksudnya semua kan. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang monumental dalam 100 hari pertama beliau berkuasa. Kalau Pak Prabowo enggak, hidup Pak Jokowi ya kan. Saling puji lah doang. Saling puji lah. Nah, yang ketiga adalah yang Pak Prabowo adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung ya, Cak. Yang dipilih secara langsung, yang baru 100 hari menjabat sudah dicalonkan kembali jadi calon presiden. Kejadian kan kemarin Gerindra mengatakan calon presiden Gerindra adalah Prabowo 2029 yang akan datang gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih asik, Cak. Dalam 100 hari juga, inilah presiden yang didemo oleh mahasiswa. Gitu. Itu prestasi itu? Prestasi. Iya. Saya nggak katakan prestasi, saya katakan rekor. Entah itu prestasi atau itu sebaliknya, kita nggak tahu gitu rekor. Nah, jadi kalau yang pertama tingkat kepuasannya 80, tapi saat yang bersamaan, inilah presiden juga yang didemo oleh mahasiswa dalam 100 hari masa kerja. Dan demonya nggak ece-ece. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. Itu terjadi hari ini kita lihat gitu ya. Nah, ini yang menarik bagi saya tuh. Jadi kalau kita hubungkan dan yang kelima nih Cak, nah ini kali pertama juga kita lihat dalam 100 hari presiden melakukan reshuffle. Baru 100 hari? Biasanya kan nunggu setahun ya? Iya, minimal setahun itu Cak. Ini reshuffle bukan karena faktor alam ya. Misalnya yang bersangkutan meninggal dunia gitu ya kan. Atau berhalangan tetap lah ya. Atau berhalangan tetap. Tapi ya memang karena putusan politik yang mengatakan reshuffle. Gitu. Kalau misalnya nih Bang ya, saya belum jelaskan tadi kenapanya tadi ya, Cak ya. Oh iya. Dan saya mau katakan tuh 5 rekor di 100 hari masa kerjanya Pak Prabowo. Salah satunya adalah mereshuffle orang, mereshuffle menteri. Nggak enak menyebut memecat tuh ya, gimana ya Cak? Padahal ya reshuffle itu bahasa kita kan pecat ya, diganti sebetulnya. Iya. Nah Bang, kalau misalnya ya memang Pak Satrio ini ada masalah. Apa itu? Waktu itu kan didemo kan oleh karyawannya sendiri di Kementerian Dikti. Nah, kalau itu kemudian katakanlah itu menjadi alasan Bang ya. Ini kan kita juga nggak tahu nih karena meraba-raba juga. Kalau itu misalnya menjadi alasan, artinya itu menjadi masalah. Kan banyak juga menteri yang jadi masalah. Bahlil bergerak sendiri soal LPG. Ada Pak Pigai. Ada banyak kan, ada beberapa yang lain kan.
Ini kenapa? KKP. Kok ini belum disentuh ya Bang ya? Nah, itu dia, Cak. Gimana lagi ngomong ini? Saya minum dulu ya, Cak. Iya, Bang. Santai aja, Bang. Soalnya sahur ini kita nih, Cak. Santai, Bang. Besok puasa soalnya, Cak. Makanya, ini sekalian sahur kita. Santai. Nah, itu kenapa tidak kesentuh? Saya melihatnya ada 4 faktor, Cak ya. Pertama, Abang 4 terus ya, tadi tablik amanah fatwa 4. Padahal saya direktur 5 loh, Cak. Lingkar Madani 5. Pertama adalah ya yang Cak bilang tadi kan. Ada persoalan dengan staf. Itu faktor satu. Tapi menurut saya sih yang paling utama bukan itu, Cak. Mungkin visinya Pak Menteri ini dengan Pak Prabowo itu sebetulnya agak sulit dipersatukan. Itu dugaan saya yang utama. Ini yang Mendikti ya? Iya, yang Mendikti. Mendikti. Kenapa? Mungkin beliau ini kan akademisi profesional. Ya. Jadi cara baca beliau itu terhadap dunia akademik ya menjunjung tinggi kebebasan. Sementara Pak Prabowo, saya karena militer nggak mengenal pendidikan itu demi pembebasan tuh nggak kenal. Kira-kira. Nah, yang pertama ini turunannya panjang. Salah satunya adalah ya bagi Mendikti demonstrasi itu ya ekspresi, bagian dari kebebasan akademik. Ya bagi Pak Prabowo ya jelas masalah gitu loh ya kan. Masa bayangan Pak Prabowo ya saya itu meminta Anda jadi menteri itu salah satunya ya jangan sampai menimbulkan demonstrasi. Kan itu bayangannya Pak Prabowo. Bayangan saya. Sementara menterinya menganggap ya demonstrasi itu ya ekspresi, mimbar akademik, macam-macam dan sebagainya. Nah ini yang faktor yang ketiga dengan segininya. Nah yang keempat, kenapa? Karena beliau nggak punya basis apapun, nggak punya komunitas politik apapun. Jadi kalau dicopot ya copot selesai. Tidak ada cantolannya, tidak ada backingannya. Tidak ada. Ini kan profesional murni. Jadi kalau dicopot selesai. Faktanya memang nggak ada yang ribut kan sampai sekarang. Mudah sekali mencopotnya. Itu yang membuat misalnya tadi disebutkan oleh Cak Imam Bahlil misalnya. Kan dia ketua partai, Cak. Ya kan? Kalau Menteri KKP, wah itu dekat dengan Pak Jokowi loh, Cak. Iya, ada backingannya. Ada. Jadi meskipun kasusnya mungkin kurang lebih sama gitu, tapi ada faktor lain yang bisa menjelaskan kenapa orang-orang ini belum juga di-reshuffle oleh Pak Prabowo misalnya. Nah, salah satunya ya pertimbangan politik. Apakah Pak Prabowo itu tidak ingin berbicara dengan partai koalisi lah misalnya gitu ya, bahwa kondisi negara kayak gini, saya mau melakukan efisiensi dengan tujuan yang besar seperti ini. Salah satu penyebab inefisiensi itu adalah karena kabinet gemuk. Nah, saya katakanlah terbuka bahwa kebijakan saya di awal ini keliru, maka akan mengurangi kabinet. Kira-kira begitu. Kalau itu dilakukan Pak Prabowo, beliau macan bener. Ini kan persoalan kita dari dulu kan begitu, Cak. Iya. Beliau ini kalau di podium macan. Begitu keluar dari podium, macannya tinggal di podium. Gitu loh, Cak. Nggak ikut, Bang. Nggak ikut. Berarti dia jadi macan kalau ada mic-nya. Ada mic-nya, ada podium, macan. Ya, kan? Iya. Kita akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Ya kan? Begitu turun dari panggung, dari podium, macannya tinggal di podium. Makanya persis seperti tadi, Cak. Yang di reshuffle ini menteri yang ada apa-apanya. Gitu. Iya. Nah, terus hebat. Rekor sih, ya rekor soal waktunya. Bahwa ini presiden yang pertama kali mencopot menterinya dalam masa kerja 100 hari. Di situ rekornya. Tapi tidak menunjukkan kemacanan gitu. Kalau macan tuh dalam rilis saya loh. Yang pertama bagi saya itu yang sangat urgent dicopot oleh Pak Prabowo itu Kapolri, Cak. Gitu. Itu ngefeknya gede. Kalau kita biarkan terus ini Kapolri kita di bawah pimpinannya Pak Sigit, nggak akan ada reformasi institusi polisi itu, Cak. Iya. Nggak akan ada. Jadi kata presisi itu
makin jauh dari harapan. Tiap hari kita baca berita tentang polisi yang tidak sedap lah untuk dibaca dan sebagainya itu. Itu top rankingnya menurut saya, Cak. Kalau Pak Prabowo itu macannya nggak tinggal di podium, ngikut di rapat kabinet, bagi saya sih Kapolri. Kalau Kapolri beliau udah mulai itu, nah itu udah mulai kemacanannya. Nah di bawahnya itu ada Bahlil. Kuku macannya mulai mencakar. Di bawahnya itu ada Bahlil gitulah kira-kira. Minggu lalu tuh kan anak-anak yang pulang demo kan pada makan sini semua, Bang. Iya, Bang. Hebat. Saya tanya-tanya kan. Iya. Itu kalian dari mana? Demo, Pak. Gini. Itu ada juga satu orang ketua BEM, bukan ketua BEM, dia koordinatornya kayaknya lah. Koordinator aksinya itu saya tanya-tanya lebih banyak ke dia. Nah, saya kan berpikir begini, Bang. Responnya pemerintah terhadap tagar-tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu itu kan nggak bijak. Ya, Nggak bijak, sama sekali nggak bijak lah ya kan. Ada yang bilang kabur saja silahkan, gak usah balik-balik. Gak usah balik lagi ya gitu kan. Nanti kamu di sana jadi cukong, nah, gitu kan nggak bijak. Padahal kamu di sana warga kelas 2, kan? Kan ini kan anak-anak muda lah ya, anak muda yang berpikir kritis, logis, gitu Bang. Nah, kenapa sih ya Pak Prabowo itu tidak mencoba mengajak dialog mereka gitu? Siapa anak-anak muda ini? Iya, dialog. Apa maunya sekarang kamu kasih masukan ke kita? Misalnya gitu, Bang. Ya nggak tahu saya. Memang Pak Prabowo itu punya tradisi berdialog. Mohon maaf, Cak. Itu penting loh lihat seseorang itu. Beliau punya tradisi berdialog apa enggak? Panggil misalnya ke istana. Makanya pertanyaannya, beliau punya tradisi berdialog nggak, Cak? Boleh jadi udah ada masukan itu, Cak, ke beliau. Tapi kan lagi-lagi ini soal tradisinya. Beliau nggak punya tradisi berdialog. Di partai, ya beliau penguasanya. Apa maunya ini, ya jadi di partai. Makanya kan kemarin kita ditanya kawan-kawan media, gimana tuh Bung Rai? Gerindra sudah mencalonkan Pak Prabowo. Itu mestinya nggak usah diungkapkan Gerindra juga, orang semua tahu. Nah itu loh Bang, yang juga jadi kegelisahan saya itu loh Bang. Ini belum apa-apa, belum bekerja, sudah berpikir 2029. Iya itu dia. Artinya, kalau ini sebagai orang awam nih Bang, saya melihat, artinya para pemimpin kita itu memang tidak berpikir rakyat. Iya, di tengah-tengah kondisi yang kayak begini. Makanya saya sendiri menyesalkan kenapa itu yang keluar dari rakernasnya Gerindra. Mestinya keluar dari rakernas Gerindra itu menyikapi MBG. Ya. Siapa yang perlu dikoreksi di dalam MBG ini misalnya kan gitu loh, Cak. Yang kedua menyikapi soal efisiensi, soal pendidikan. Kan nggak ada salahnya partai ini mengingatkan presiden. Seperti dulu dilakukan oleh PDI loh, Cak, kepada Pak Prabowo. Maka keluarlah istilah itu kepada Pak Jokowi, maka keluar istilah petugas partai. Ingat loh ya, produk ininya semua itu harus sejalan dengan garis besar perjuangan partai gitu. Nah ini partai ini nggak ngingatin itu untuk tidak keluar, untuk ini macam-macam. Yang keluar malah soal koalisi permanen, kemudian calon presiden 2029 gitu. Nah itu yang saya mestinya di rakernas itulah pokok-pokok pikiran yang orang pedomani setidaknya setahun ini untuk melihat garis besar perjuangan Gerindra ini kemana sebagai partai gitu. Mestinya ya Pak Prabowo berpidato seperti Nabi Muhammad Bang. Gimana? Iya kan. Nah kalau ini Nabi Muhammad. Saya mau dengar kalau ini Cak. Pidatonya Nabi Muhammad ketika di Madinah dulu itu kan bahwa ya intinya sih memberikan harapan. Memberikan harapan kepada rakyatnya. Dalam setiap event, dalam setiap kesempatan memberikan harapan. Bukan berbicara koalisi. Bukan berbicara politiknya. Pandangan ke depan. Apa? Membangun peradaban. Ya. La Arabiyun wala gimana itu? La Arabiyun wala Ajamiyun. Tidak ada perbedaan antara Arab dan orang itu kan awam. Itu konsep itu belum dikenal orang di zaman itu, Cak. Ketika Nabi mengucapkan kalimat itu, konsep itu nggak ada di kepala orang, Cak. Gitu revolusionernya. Betul. Itu baru dikenal orang ratusan tahun setelahnya melalui revolusi Perancis kan. Dari revolusi Perancis ke zaman Nabi itu jauhnya minta ampun. Nabi udah mengucapkan itu, la farqa bainal arabi wal ajami. Tidak ada perbedaan. Tidak ada beda. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya.
Karena innakum wahidun min ilahin wahidin. Kamu itu orang satu manusia yang berasal dari Tuhan yang sama. Kira-kira begitu. Kan inspiratif. Kalau orang nggak ngerti itu konsep apa itu, nggak kebayang lah orang konsep itu. Itu baru dipahami setelah peradaban orang makin tinggi. Itu sejak zaman Revolusi Prancis yang terus berakselerasi dengan kehidupan kita sekarang ini. Maka kita kenallah konsep namanya pluralisme, konsep toleransi yang sudah dibicarakan oleh Nabi di pidato Madinah seperti yang disebutkan tadi oleh Cak Imam. Ya, di Piagam Madinah. Piagam Madinah. Ada kitab min Muhammadin. Nah, ini adalah deklarasi dari Muhammad. Betul. Nah, gitu. Saya masih bertanya-tanya sekarang, mengapa nama Gibran mereka nggak sebut? Ya mungkin karena Gibran bukan kader Partai Gerindra kan? Ya itu makanya. Kan kalau kan Pak Prabowo selalu mengakui bahwa peran Pak Jokowi bagi kemenangan ini besar. Kan Pak Jokowi itu representasinya adalah Gibran dong. Nah, tapi ketika mau dicalonkan sebagai calon presiden 2029, nama Gibran hilang. Tidak disebut. Tidak disebut. Padahal ada orangnya di situ. Baru saja dipuja-puji ya kan. Kok nggak disebut nama beliau sebagai satu pasangan yang akan dicalonkan untuk 2029. Malah bapaknya yang dihidup-hidup. Hidup Pak Jokowi, anaknya belum tentu. Kira-kira gitu. Itu bagi saya masih pertanyaan sampai sekarang. Kenapa Gerindra tidak menawarkan satu paket langsung? Itu Pak Prabowo dengan Gibran. Kenapa Gibran seperti tidak mendapatkan apa-apa? Tidak mendapatkan tempat. Iya. Kenapa, Cak? Mungkin Cak punya informasi soal itu. Saya orang jualan sate, Bang, nggak ngerti apa-apa, Bang. Tapi kan bisa jadi mungkin karena ya, Bang ya. Iya. Pak Prabowo tidak ingin mengatakan itu di awal. Ya kenapa, Cak? Ya. Sementara Pak Prabowo sendiri udah dikatakan. Kan mestinya ya satu paket dong idealnya. Apakah itu mau mengatakan, misalnya kalau saya nih tafsirkan ya, apakah itu mau mengatakan belum tentu loh saya dengan Gibran 2029? Ya kira-kira itu yang dimaksud. Iya. Kan? Kalau dia sudah deklarasi dari awal dengan Gibran, kan sudah selesai pemilu nih, Bang. Betul. Yang saya khawatir Pak Prabowo mengatakan Gibran ini potensi jadi saingan saya. Jadi saingannya, apalagi 0% kan? 0%. Ya. Dan sekarang kelihatan mulai nih Pak Prabowo dekat-dekat dengan Pak SBY. Ya kan sehari sebelumnya itu kan keduanya nih yang saling puji-puji ya kan. Sampai Pak Prabowo, Pak SBY mengatakan kita akan dukung bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun kata Pak SBY. Itu betul. Lalu disambut oleh AHY. Betul. Kita akan dukung koalisi permanen itu. Disambut oleh AHY. Nah, ini Bang yang terakhir, Bang. Abang bagaimana menilai para menteri ini? Apakah para menteri ini sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing atau enggak? Ya tentu nggak bisa dipukul rata ya, Cak ya. Nah, saya katakan tuh ada 3 kriteria. Menteri yang memang udah pastilah bisa diajak terus oleh Pak Prabowo. Nilainya itu 70-80. Menteri yang setengah-setengah, Cak. Jadi memang belum kelihatan bersinar, tapi sebetulnya kalau di-upgrade, dia bisa saja akan melaju cepat gitu. Ini lagi nyari aja ini. Nyari passionnya dengan Pak Prabowo. Gitu. Sebetulnya kalau di-upgrade, dia didorong terus, mungkin akan melaju cepat gitu. Posisinya 50-50. Tapi ada menteri yang sudah sulit lah diharapkan. Jadi itu posisinya 30 lah. 30% dari 100 atau 3 dari 10 gitu. Artinya mestinya udah out nih. Nah, saya mengatakan ada 4 tuh setidaknya. 4 lagi, Bang. Hah? 4 lagi. tambah jabatan negara lain namanya Kapolri, jadi 5, Cak. Jadi pertama kalau dari menteri ya Pak Bahlil. Ya tentu nggak usah kita bicarakan lagi kan sebab-sebabnya. Nah yang kedua Budi Ari. Budi Ari ini kan hubungannya dengan Pak Jokowi. Judul-judul dulu. Judul. Nah yang ketiga adalah Menteri KKP, ya kan waktu pembongkaran bambu di Tangerang itu malah beliau berselisih paham, ya kan. Nah yang keempat adalah Menteri Desa dari PAN, Pak Yandri namanya, yang juga
belum terlihat apa kerjanya, tapi kop suratnya udah dipakai dahulu tuh. Untuk acara tahlilan ibunya. Gitu, Cak. 4 ini menurut saya. Nah, kalau 4 ini dilakukan Pak Prabowo, macannya ikut. Tidak tertinggal di podium. Tinggal di podium, Cak. Ya. Oke lah Bang, wah menarik nih. Ini kalau diterus-terusin ngobrol dengan Bang Ray ini bisa adzan subuh nih. Ini sudah mau sahur kita. Itu dia. Bentar lagi mau sahur. Ya, para pemirsa, teman-teman semua yang sudah nonton acara ini, besok kita sudah mulai berpuasa. Tanggal 1 Ramadan. Ini malam tadi saya dan Bang Ray di tempat terpisah juga sudah taraweh perdana. Ada si Rusdi juga taraweh ke Pondok Indah. Niatnya lain. Oleh karena itu, saya mewakili Mahfud MD Official, channel YouTube Mahfud MD Official, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga sampean-sampean semua kuat di dalam menjalankan puasa hingga akhir, tidak ada bolong-bolongnya, dan juga tidak ada diem-diem mencuri minumnya, gitu ya, supaya kita semua mendapatkan predikat takwa sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Saya Cak Imam, pemilik warung sate ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita besok mau puasa. Anda juga saya maafkan apabila ada kesalahan. Tapi jangan lupa untuk komen dan subscribe, komen terbaik. Nanti kita jadikan bahan perbincangan di warung sate demokrasi ini. Bulan puasa, sate demokrasi tetap buka sebagaimana biasa. Karena kita buka malam, kalau siang kita puasa, jadi tidak bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.